Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirri wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid, wali siswa, wali santri yang kami hormati, pengurus Yayasan Pondok Pesantren As-Sunni Darussalam, hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andus Haji Agus Sunarto, MBA, Bapak Taufik Prabowo, Dina itu apa ya? Bapak Dukuh Dusun Tempel Sari Bajeng, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, guru-guru, ada yang usul panggilannya Ustaz, Ustazah, tapi di Pondok Pesantren Sunni Darussalam masih terbiasa panggilnya guru. Sebab kalau nanti dipanggil Ustaz atau Ustazah yang paling cocok hanya Syafi'i karena jenggotnya panjang. Pak Huda nanti dipanggil Ustaz itu repot lah kalau menyimu jenggot. Kalau cuma menghitamkan batuk kira-kira lebih cepat. Saya ikut berbahagia numpang pagi, terutama datang Bapak Ibu wali murid, wali santri. Saya numpang ikut bahagia karena yang bahagia sebetulnya itu adalah Bapak Ibu yang sudah menitipkan atau mempercayakan kepada Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Darussalam untuk belajar sampai lulus dan sudah diwisuda. Yang bahagia, saya ulangi, adalah bapak dan ibunya. Mengutip sabda Nabi, man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati ulbisa tajan yaumal ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dawuhu ahsan min dawi syamsi law kanat fihi. Al-hadis, orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, kelak di hari kiamat ayah dan ibunya itu akan dipakaikan kepadanya mahkota di hari kiamat besok. Ayah dan ibunya itu akan disuruh memakai mahkota yang sinarnya itu akan lebih baik dibanding dengan sinar matahari fi buyutikum laukana fi. Nah, karena itu ini yang paling bahagia tentunya ayah dan ibu. Kepala Madrasah Aliyah tadi mengatakan bahwa anak-anak yang baru saja diwisuda juga mengaji Al-Quran, dan untuk terus mengaji Al-Quran di pondok pesantren ini sudah ada pembelajaran juga
juga tafsir. Ada tafsir jalan lain yang diplesetkan menjadi tafsir jalan lain. Mungkin Ustadz Syafi'i paham ada tafsir jalan lain. Kayaknya yang paling enak menyebut Ustadz itu ya Ustadz Syafi'i itu kayaknya. Sehingga ada bekal bagi anak-anak kami yang biasanya saya mengatakan anak-anak kami siswa madrasah sanawiyah, siswa madrasah aliyah, santri pondok pesantren Sunni Darussalam adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Itu yang sering saya katakan karena saya yakin insya Allah syubhanul yaum rijalul bad. Sekarang sebagai pemuda kelak akan menjadi rijal. Rijal itu ya pemimpin. Dan saya yakin insya Allah mereka akan jadi pemimpin. 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, yang diwisuda di sini itu baru kemarin hari Rabu dan hari Kamis diwisuda di UIN Sunan Kalijogo sebagai sarjana dengan indeks prestasi cum laude. Rohmah, Dede, ketika bapaknya Rohmah itu ke rumah, itu bapaknya tidak tahu, nganti takon kali kula, Pak niku napa to cum laude niku. Bapaknya itu ora paham itu istilah cum laude niku napa. Nggih anu mawon niku mawaca mawon Pak, mulai maca niku lajumi laut. Itu alumni dari Madrasah Aliyah Darussalam. Ternyata ketika diberi kesempatan itu juga bisa berprestasi. Yang sekarang diwisuda mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang juga akan diwisuda di tempat yang lain. Kepala Madrasah Aliyah tadi menyampaikan bahwa belajar belum selesai. Hanya saja untuk belajar di Madrasah Sanawiyah diakhiri dulu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang belajar aliyah juga diakhiri dulu untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian belajar yang selanjutnya itulah sekarang ini ada guru-guru, mohon maaf Pak Huda dan kawan-kawan sebagai guru sekarang sudah kalah pinter dengan Google. Guru-guru yang lain, guru-guru sanawiyah dan aliyah itu kalau kepinterannya sudah kalah dengan Google, lebih pintar secara keilmuan informasi. Coba tanya ke sana itu apa saja dijawab. Cuma kadang-kadang belasuk ke mau jalan menuju ke Pondok Darussalam dari Cirebon, kalau belum pernah itu bisa dibelasuk ke oleh Google. Jalan buntu, bisa jalan buntu, bisa jalan setapak, mobil masuk nggak bisa keluar. Secara keilmuan juga begitu. Sepinter-pinter Mbak Google ngendikane Pak Alwi tidak akan memberikan berkah. Kenapa mohon Pak Alwi 3 itu tadi? Bil muzakarah, bil hikmah, bil terutama bil hikmah dari Google tidak akan pernah bisa memberikan hikmah.
Yang kedua birridho, yakni birridho syekh, itu tidak akan pernah mendapatkan ridho. Saya sudah mengajar dari mulai tahun 1979, ketika itu saya masih di Madrasah Aliyah, tetapi saya sudah mengajar di pondok pesantren, Madrasah Diniyah, dan juga Madrasah Ibtidaiyah, dan berkali-kali didahului kondisi pengajian ibu-ibu di balai desa dan di madrasah. Mbak Kiai langsung patah mangkat. Dari tahun 79 sampai sekarang sudah 40 tahun lebih. Tapi nasib guru, nuwun sewu ibu-ibu guru, Pak Guru, itu nasibnya kalau ada anak yang beling, anak yang bandel, anak yang rada rewel, anak yang bodoh, sinten sing angsal sebutan iki murid sapa. Kalau ada anak bandel dan seterusnya, ini muridnya sapa. Perapatan pertigaan itu ada demo ramai sekali itu. Mahasiswa sapa to kayak mahasiswane Pak Fatah, mahasiswane Pak Andi. Pada tahun berapa itu, tahun dulu masih presiden siapa ya, saya lupa, wis dikandani malam Sabtu anak-anak datang ke rumah kandani, wis ora usah demo terus-terusan, sinaumu sing tenanan saiki ditenani lemu kuliah, bijimu sing tenanan. Nggih Pak, nggih. Rombongan dari rumah saya sudah saya bilang itu serasa demo, lereng oleh demo. Dari rumah saya pindah ke rumahnya Pak Hanif, dibilangin kayak gitu serasa demo terus-terusan. Itu malam Sabtu, hari Selasa pagi itu saya kumpul, saya ke utara, ke kantor rektor. Anak-anak yang baru saja malam Sabtu kemarin dibilangin nggak usah demo, oleh banting kocok, masya Allah, di depan saya diangkat kocokan meja buang terus lemari yang isinya apa jadi piagam macam-macam itu souvenir, lemari pukuli gini tangannya rakelat pecah-pecah kocoknya, akhirnya lemari dipukul baru udah pecah. Sehari kemudian Pak Hanif tanya, kowe kok wali-wali ini kalau ngomong di hadapan Pak Fatah itu jawabnya enak banget Pak Duku, itu di hadapan Pak Fatah Pak, kalau tidak ada Pak Fatah lebih dari itu. Itu nasib guru Pak, nasib guru ngoten itu. Jadi kalau ada anak bandel, ada anak rewel, ada anak ngeyel, anak rusak, tidak berakhlak dan seterusnya, yang kena pertama kali itu guru. Malam-malam jam 2, jam 3 motor kayak mlebu pondok, kae sapa to kae sutri pondok santri Suni Darus Salam. Sapa to? Ya murid Pak Fatah. Itu. Tapi kalau nanti ada berhasil, ada anak berprestasi, pasti sing dicari itu kayak anak sapa. Mbokne sapa, ibunya siapa, ayahnya siapa, itu dari mana? Oh, ternyata ini dari anak berhasil, ini sukses dari mana? Rahmat Kamti, Magelang. Oh, Magelang itu jempol, Rahmat. Tasik, jadi Tasik, Tasik ternyata prestasinya cum laude. Nah, Nesing prestasinya apa? Prestasinya itu kemelut. Itu santri di Darussalam. Santrinya siapa? Santrinya Pak Fatah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati,
belajar tidak berhenti sampai di sini, tetapi saya akan sampaikan pesan ikhlaskan, tulus ikhlas ayah dan ibu untuk anaknya melanjutkan belajar di pondok pesantren. Mohon dengan ketulusan, dengan keikhlasan, karena itu adalah modal keberhasilan. Kita sudah terlambat, Pak. Kita sudah terlambat. Kasih sayang ibu kepada anak itu sudah menghambat keberhasilan anak kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu lahir oleh ibunya itu mau dipisah dari ibunya Aminah, kemudian disusukan, dititipkan kepada Suwaibah Aslamiyah dalam beberapa saat, lalu dititipkan kepada Halimah Sa'diyah, Halimah yang di lembah Sa'diyah atau di kampung Sa'diyah, jauh dari ibunya dengan tulus ikhlas, udah Bani Muhammad pisah dari dirinya. 2 tahun dibiarkan aja, diikhlaskan. Halimah Sa'diyah selama 2 tahun sudah saatnya menyapih anak kecil yang disusukan yang namanya Muhammad bin Abdullah. Karena itu Halimah Sa'diyah menghadap kepada Aminah, Bu, ini kami menyusukan sudah 2 tahun, sudah saatnya disafih, dan tetapi kalau boleh ini masih akan saya rawat, karena Halimah Sa'diyah yang tadinya itu fakir miskin begitu mengasuh Muhammad bin Abdullah ini menjadi perekonomiannya tertata dengan baik, penuh dengan berkah. Hanya karena pada usia 4 tahun ada peristiwa anak-anak susuannya Halimah yang bermain dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa bahwa Nabi Muhammad diambil. Menurut penglihatan teman-temannya itu ya diambil oleh orang, tetapi menurut keyakinan kita itu diambil oleh malaikat dan dibedah dadanya, kemudian dicuci dengan air zam-zam, konon katanya begitu, dan kemudian dikembalikan lagi. Nah, anak-anak cerita kepada Halimah Sa'diyah yang mengasuh Nabi Muhammad. Dengan begitu takut, khawatir ini ada kejadian-kejadian kayak gini. Aduh, luar biasa. Ini nanti kalau kejadian lebih parah lagi, ini kami harus mempertanggungjawabkannya bagaimana? Karena itu matur kepada suami, Pak, ini saatnya kayaknya Muhammad harus kita kembalikan kepada ibunya. Lalu dikembalikan kepada ibunya. 4 tahun sudah ikut Halimah Sa'diyah. Itu agar pendidikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak betul-betul dirawat, tidak dididik oleh ibunya, karena mohon maaf di Makkah sendiri pada waktu itu sudah banyak sekali para penyembah berhala. Karena itu ini dijauhkan dari para penyembah berhala supaya dititipkan ke Halimah Sa'diyah, hidup di pedesaan yang jauh dari berhala, dan ini biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidiknya. Karena itu benar-benarlah Nabi Muhammad dibimbing, dididik, dan diasuh atau diberi pengetahuan yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ikhlasnya ibu bapak, walaupun kita terlambat, putra putri ibu bapak baru dititipkan di pesantren setelah masuk sanawiyah, itu udah terlambat. Saya juga ke pesantrennya sudah tamat SD, SD-nya saya sudah terlambat. SD-nya sudah terlambat, 9 tahun baru masuk sekolah, baru masuk SD. Karena dulu kecil, itu sudah terlambat. Tetapi mohon keikhlasan ibu bapak,
agar supaya di pondok pesantren ini mendapatkan bimbingan pembelajaran dari guru-guru yang ada. Dan itu tadi yang dikatakan oleh Pak Alwi sebagai salah satu wali, bahwa membutuhkan rahmat, kasih sayang, dan apa tadi, ridho. Ya, terutama ridho dari guru, ridho syekh. Saya merasa tidak ada masalah ketika ada salah seorang guru, seorang kiai yang mengatakan kepada saya, ketika saya soal dikatakan, karena beliau itu biasa memberikan pesan-pesan, mengatakan man la syaikha fa syaikhu syaitan. Saya kira Pak Alim itu masih hafal juga dengan ungkapan itu, man la syaikha fa syaikhu syaitan. Barang siapa tidak punya guru atau tidak berguru, maka gurunya adalah syaitan. Tetapi sebelum kiai itu menyampaikan pesan kepada saya, kiai yang saya ikut ngaji di situ, dan kiai yang dahului saya untuk mulang, kowe mau main mulang, kowe melu bantu mulang, nyuwun ngapunten kiai Gus Putih, oh nak kowe melu mulang. Nah, begitu mulai ikut mengajar, menerima sorogan dari teman-teman. Teman-teman mengaji sorogan dengan kitab yang bermacam-macam. Sakarpe koncone gowo kitab, itu ngaji sorogan. Waduh, ini kitab saya belum pernah ngaji, ini kitab saya belum pernah ngaji. Saya matur kiai ini penjenengan dawuh kula kan melu mulang ngaji ning kula niki dereng ngaji kitab niku, kula niku dereng maca kitab niku. Ora apa-apa jare kiai, ora apa-apa. Ning wis iso, sing penting wis iso, ora apa-apa. Kitab-kitab ning ora kowe sing maca sapa? Alhamdulillah. Maka ketika saya membaca kitab yang saya belum pernah ngaji, itu sanadnya kepada kiai saya yang mengatakan, boleh kamu membaca kitab apapun yang kamu belum pernah ngaji kepadaku. Sangat ini mas. Dan ini adalah ridho. Tuh. Belajar kepada Google, nyuwun ridho kepada siapa? Nah, karena itulah kelebihan keilmuan luar biasa pada Google, tidak ada adab, tidak ada sanad, tidak ada ridho. Google tidak ada hikmah. Nah, kalau ngaji pada Google, walaupun Google itu sangat pintar, Google tidak punya akhlak, tidak punya adab. Yang punya akhlak dan punya adab itu adalah guru-guru ustadz dan ustadzah. Yang punya keteladanan itu adalah guru, kiai, syekh. Itu punya keteladanan. Yang tadi dikatakan oleh Pak Alwi, yang punya hikmah dan punya ridho itu adalah para guru. Nabi Muhammad SAW sudah jauh dari ibu, sudah jauh dari ayah, itu sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena itu betul-betul Nabi Muhammad dibimbing dan diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siswa madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, santri pondok pesantren Sunni Darussalam, baik yang masih kelas 7, 8, kelas 10, 11 yang nanti akan naik kelas, maupun yang hari ini di wisuda. Saya perlu sampaikan, untuk mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hikmah dan barokah. Ini pesan saya satu, ittaqullaha wa yu'allimukum. Kalian tetaplah bertakwa kepada Allah, dan Allah mengajarkan ilmu
kepada kamu. Saya, Bu Khairatul Nisa, Bu Dewi, dan teman-teman guru semuanya sekedar menemani anak-anak belajar. Hakikatnya adalah anak-anak belajar mencari ilmu, yang dipelajari adalah ilmunya Allah, dan yang akan memberi itu adalah Allah. Karena itu sekali lagi, ittaqullaha wa yu'allimukum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu semua. Demikian, mohon maaf karena waktunya sudah siang dan ini pidatonya sudah yang keberapa ini. Nah, mohon maaf sehingga ini dewe ini nanti terusnya paling menangan kayak dewe. Maka dari itu mohon maaf, sampai di sini saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.